Itu kitab At-Taqriratus Sadidah, masih membahas seputar zakat mal, zakat harta. Kemarin kita membahas zakat apa? Peternakan, zakat hewan ya. Sekarang kita lanjut zakat mal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saniyan az-zuru wa thimar ay al-mu'asyarat. Zakat mal harta yang kedua adalah zakat mu'asyarat. Apa itu mu'asyarat? Mu'asyarat itu diambil dari kata usur. Usur artinya 1/10 atau 10%. Jadi zakat yang dikeluarkannya adalah 10%. Zakat apa tuh yang dikeluarkannya 10%? Dua. Yang pertama zuru, yang kedua thimar, makanan pokok dan buah-buahan. Makanan pokok dan buah-buahan. Zuru itu makanan pokok ya, hasil pertanian, tapi tidak semuanya, khusus yang makanan pokok saja ya, begitu. Dan buah-buah pun tidak semua, hanya 2 saja, nanti kita bahas di depan. Apa sih yang dimaksud makanan pokok itu? Wahiya kullu ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar, ay kullu ma yu'addu qutan fi halatir rafahiyah. Makanan pokok adalah setiap makanan yang dikonsumsi sebagai makanan pokok fi halatir rafahiyah, dalam kondisi makmur. Dalam kondisi makmur, jadi bahan pangan tersedia, sandang tersedia, pakan tersedia. Nah, apa tuh makanan yang kita jadikan makanan pokok sekarang? Nasi, beras, apalagi gandum, jagung. Itu dalam kondisi makmur ya. Beda hanya kalau dalam kondisi krisis. Dalam kondisi krisis kadang yang bukan makanan pokok pun jadi makanan pokok. Seperti apa? Singkong. Itu kan kalau dalam kondisi normal makmur kan nggak ada yang pakai itu singkong sebagai makanan pokok, maka singkong tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Jadi makanan pokok yang dimaksud di sini yang nanti wajib dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok yang memang kita makan sebagai makanan pokok dalam kondisi dan situasi makmur. Jelas ya? Berarti kalau makanan yang dikonsumsi sebagai makanan pokok dalam kondisi krisis itu tidak termasuk kategori makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jelas ya? Seperti apa tadi? Kayak singkong, itu kan jadi makanan pokok dalam kondisi krisis saja. Kalau dalam kondisi makmur seperti ini nggak ada yang menjadikan singkong sebagai makanan pokok, nggak ada. Ya, kalau beras, nasi ya dalam kondisi normal, makmur, tidak tetap jadi makanan pokok. Jagung juga sama, gandum juga sama, termasuk apalagi di daerah Sulawesi itu sagu juga sama, dalam kondisi makmur atau kering tetap sagu jadi makanan pokok. Maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, seperti gandum, seperti beras ya, jagung, kemudian kacang syair dan lain sebagainya. Apa sih arti makanan pokok? Makanan yang bisa menyebabkan tubuh kita ini kuat. Nah, itu makanan pokok namanya ya. Jadi nggak bisa kita bilang ini bolu makanan pokok. Kenapa? Karena nggak bisa bikin tubuh kita kuat ya. Makanya ada orang tuh udah makan bolu, udah makan gorengan, udah makan wah segala-gala, bubur, bilangnya belum makan. Kenapa? Belum makan nasi ya, bawahnya lemas, masih lapar, belum ketemu nasi ya. Yang kedua buah-buahan. Berapa macam buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya? 2 saja. Pertama ar-rutob. Apa itu rutob? Kurma. Yang kedua inab, anggur. Hanya 2 saja ya. Apel, durian, lengkeng, duku, aceh, salak, jeruk, itu nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Zakat mal, hasil daripada kebun, hasil daripada pertanian. Yang kebun cuma 2, anggur dan kurma. Yang pertanian khusus yang makanan pokok saja, biji-bijian.
Nah, kapan mulai wajib zakatnya? Nanti ada waktu mengeluarkan zakat, zakat pertanian dan perkebunan atau buah-buahan, ada mulai wajib zakatnya. Jadi zakatnya itu sudah wajib, cuma nanti waktunya kapan itu beda tuh. Kapan nih mulai wajib zakat mal berupa pertanian, itu makanan pokok ataupun buah-buahan, perkebunan. Waktu mulai wajibnya adalah fis samari, jika buah-buahan itu bibudui sholah, dengan mulai nampaknya kelayakan, mulai nampaknya bisa dimakan. Lah patokannya bagaimana? Tergantung buahnya. Kalau buahnya buah yang berwarna, maka dengan mulai berwarna, kayak misalnya anggur warnanya hitam, udah mulai agak kehitam-hitaman, itu sudah mulai tuh wajib zakat tuh. Atau kalau misalnya anggur hijau sudah mulai kehijau-hijauan. Kalau anggur merah sudah mulai kemerah-merahan. Kalau misalnya kurma kan ada kurma kuning, ada kurma hijau, ya itu sudah mulai nampak warnanya. Kalau memang jenisnya jenis berwarna. Tapi kalau jenis tidak berwarna, maka cukup dengan bizuhuri mabadi'in nudji, nampak tanda-tanda matang. Berarti agak apa? Agak empuk begitu. Tanda-tanda matang kan ada empuk. Nah, itu khusus untuk buah-buahan. Tapi kalau makanan pokok, biji-bijian seperti gandum, beras, ini mulai waktu wajibnya adalah bistidadi watasolobi, kalau sudah mengeras. Ya, jadi kalau kita ke sawah misalnya, kita pegang nih padi itu, kalau sudah mulai keras, itu sudah mulai wajib zakat. Tapi belum waktunya, baru masuk wajib zakatnya saja, belum masuk waktu mengeluarkannya. Karena nanti waktu mengeluarkannya itu adalah ketika apa? Ketika hasod, ketika panen. Itu waktu mengeluarkan zakatnya. Tapi mulai wajibnya kalau buah-buahan adalah dengan mulai nampak layak dimakannya, atau kalau dalam masalah biji-bijian, makanan pokok sudah mulai mengeras. Itu mulai masuknya waktu wajib zakat, sudah mulai wajib tuh, tapi belum waktu mengeluarkan, karena waktu mengeluarkan zakatnya nanti ketika waktul hasad, ketika mulai panen. Ya, jelas sampai di sini? Jelas tidak? Insyaallah ya. Kemudian berapa nisabnya? Apa nisab itu? Apa nisab itu? Ukuran apa? Batas minimal ya, batas minimal wajib zakat nisab. Berapa nisabnya ini? Hasil pertanian atau perkebunan. Nisabnya adalah khamsatu ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu berapa sih? 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Ya. 300 sok sama dengan 1200 mud. Makin bingung sudah nih. So apa, mud apa, wasak apa? Ini ukuran zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi 5 wasak itu sama dengan 300 sok. 300 sok sama dengan 1200 mud. 1200 mud sama dengan 1600 rotel atau kati negara Baghdad. Sedangkan 1 sok itu sama dengan 2,75 kg. 3/4 kg. Ya, jadi 1 sok kalau kita konversikan ke kilogram sama dengan 2,3/4 kg atau 2,75 kg. Nah, kalau kita konversikan berarti 5 wasak tadi berapa sok? 300 sok. Sedangkan 1 sok 2,3/4 kg. Tinggal kita kalikan, 300 sok dikali 2,3/4 kg. Berapa jumlahnya? 825 kg. Itu adalah nisab. Jadi kalau panen padi, jumlah timbangannya 825 kg wajib zakat. Kalau panen anggur, panen kurma,
Jumlahnya adalah 825 kilo wajib zakat. Berapa zakatnya? 1/10. Itu pun nanti ada rinciannya, tergantung apakah nanti pengairannya itu pakai biaya atau mengandalkan air hujan atau mengandalkan air sungai, itu nanti ada rinciannya di depan. Ya, adapun hukum asalnya adalah tetap zakatnya 1/10. Jadi kalau 825 kg zakatnya 10 atau 10%, berarti berapa tuh zakatnya tuh? 82,5 kilo ya, 82 kilo setengah lah, 82 kilo setengah. Nah, apakah zakat pertanian dan hasil kebun ini harus haul? Wala yustaratu fihi mudiyul hauli. Tidak disyaratkan haul. Pokoknya tiap panen zakat, tiap panen zakat. Jangan nunggu setahun, nggak perlu, tidak disyaratkan. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkan haknya pada waktu panennya. Ketika panen keluarkan, panen keluarkan. Maka pernah saya sampaikan kan, orang yang mewajibkan zakat penghasilan itu disamakan dengan zakat apa? Pertanian. Zakat pertanian kan tiap apa? Panen. Yang mewajibkan zakat penghasilan tiap gajian, disamakan dengan zakat pertanian itu. Cuman kan besaran zakatnya kan beda. Kalau zakat pertanian 10%, zakat penghasilan 2,5. Jadi pakai dua standar. Kewajiban zakatnya disamakan dengan zakat pertanian tiap panen, kalau ini tiap gajian. Tapi besaran zakatnya, zakat penghasilan ngikut zakat emas dan perak 2,5%, tidak ikut zakatnya pertanian. Jadi pakai dua kias itu. Makanya ada yang mengatakan nggak wajib zakat penghasilan. Ya, nggak wajib zakat penghasilan. Ada yang mengatakan begitu, nggak wajib. Bukan ada, malah ulama zaman dulu nggak ada yang mewajibkan. Baru ulama belakangan ini aja yang mewajibkan zakat penghasilan. Karena melihat penghasilan petani nggak seberapa tapi wajib zakat, penghasilan dokter, pejabat, menteri, pengusaha gede kok nggak wajib zakat. Itu perbandingannya. Ya, bayangin, yang kerja di perusahaan, bagian manajer, HRD, kan belasan juta, puluhan juta. Petani berapa paling hasilnya? Wajib zakat. Yang itu yang kerja nggak wajib zakat. Dokter berapa zakat? Penghasilannya? Pejabat berapa? Sekelas gubernur berapa? Gaji pokok sekian. Tapi kan yang banyak itu apanya? Tunjangannya, ya, uang kunjungan, uang kesehatan, uang transport. Itu yang banyak tuh, sampai lebih daripada 100 juta. Itu kalau nggak wajib zakat kayaknya bagaimana begitu? Petani yang ke sawah kotor-kotor hasil nggak seberatnya wajib zakat, tapi mereka yang gaji ratusan juta nggak wajib zakat. Makanya ulama modern mengatakan zakat penghasilan wajib begitu. Ya, maka kalau diarahkan kepada yang mereka begitu, yang penghasilannya ratusan juta, puluhan juta, ya wajar saja. Tapi yang penghasilan UMR mah ngomong-ngomong zakat penghasilan nanti dulu. Ya buat kebutuhan juga kadang repot, ya, kadang repot. Ya bilangnya sedekah aja lah, nggak usah bilang zakat penghasilan begitu. Jelas? Baik. Jadi kalau hasil pertanian itu pada waktu panen, ya dihitung dulu sudah nisab atau belum. Nah kalau ada yang bertanya, itu yang 825 kg apakah memang kotor atau bersih? Kotor itu artinya dengan gabahnya, dengan jeraminya, pokoknya kotor lah, belum digiling begitu. Apakah bersih, murni beras saja atau gandum saja? Jawabannya adalah wadzalika ba'da tasbiyati fil habbi, dalam masalah makanan pokok itu setelah dibersihkan dari jerami, dari tangkainya, dari kulitnya, baru ditimbang berapa? 825 kilo baru wajib zakat. Jadi bukan dengan kulitnya ditimbang itu. Ya kalau dengan kulitnya berarti hitungannya double. Berapa? 1650 berarti kilo.
Ya, 1.650 kilo. Karena perbandingannya kan secara biasanya itu antara kulit dengan padi kan setengah-setengah. Biasanya kalau yang normal ya. Tapi kalau yang lagi hasilnya nggak bagus, maka kadang banyak yang kopong juga itu tuh. Ya padi. Akhirnya kadang satu karung dapat 1/4 doang. Tapi rata-rata setengah. Pernah nggak giling padi? Jarang ya. Beli langsung aja di pasar. Ya siapa nanti punya sawah ya gitu. Giling padi itu kalau sekarang dapat setengahnya doang. Kemana setengahnya? Kulit. Ya dedek kayak itu. Makanya perbandingannya setengah, berarti kalau dihitung dengan kulitnya artinya masih berupa gabah ya, belum digiling, karena kan kebanyakan enggak digiling ya, berupa gabah biar awet kan naruhnya, karena kalau sudah digiling ditaruh kan cepat kena kutu beras ya. Tapi kalau masih dengan gabahnya kan kuat begitu. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam memberikan saran kepada Raja Mesir demi menghadapi kemarau panjang 7 tahun, ya maka Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh ya hasil panen itu berupa gandum apa jangan dibuang, jangan dibersihkan dari tangkanya, biarkan dengan tangkanya disimpan. Kenapa? Karena itu lebih awet. Ya, ketika gandum kayak beras tertutup ada kulitnya. Selama itu masih tertutup kulitnya itu akan awet, ya, akan awet. Nah kebanyakan di kita kan kalau nggak dijual, disimpan itu kan masih berupa gabah. Ya makanya di kampung-kampung itu zaman dulu suka ada leit ya, bahasa Sundanya itu leit ya. Pernah nggak main ke Baduy? Lumbung padi ya, bahasa Sundanya leit. Lumbung padi itu kan ada, itu di dalamnya masih berupa gabah belum digiling. Sekian bulan tahun pun awet. Ya, makanya bagaimana zakatnya itu? Ya zakatnya berarti untuk tahun nisab atau belum, ya hitungannya berarti 2 kali lipat. Yang harusnya 825 kg, nah karena kulitnya masih ada, belum digiling, belum dibersihkan, maka jadi timbangannya 1.650 kg. Keluarkan zakatnya. Berapa? Ya tergantung nanti, ya 10% atau 10% atau 1/10 atau misalnya berapa 5%, ya bukan 5% atau 1,20 ya, 1/20. Itu tergantung nanti apakah pakai biaya atau tidak, nanti ada patokannya di depan ini ya. Jadi kesimpulannya untuk masalah makanan pokok ini berat yang 825 kg ukuran nisab itu setelah tasbiyah, dibersihkan dari kulitnya, dari kulitnya. Nah bagaimana kalau kurma dengan anggur? Kan kalau kurma anggur kan nggak ada kulitnya ya. Hitungan 825 kilo atau nisabnya itu kapan? Kata para ulama, wa ba'da ayyakuna rutabu tamron. Nah, untuk kurma setelah menjadi kurma kering baru ditimbang. 825 kilo itu adalah setelah jadi kurma kering. Kurma yang kita makan ini, yang kering itu namanya. Kalau kurma yang masih basah, yang bentuknya masih bulat ini kayak kayak buah apa ya? Pernah nggak makan kayak buah jambu begitu? Ya, jamblang, jambe. Ya pokoknya gitulah segede gini ya, itu kan agak manis-manis keset itu. Nah itu kalau dihitung beratnya 825 kilo belum wajib zakat. Kenapa? Karena bentuknya masih basah. Hitungan 825 kilo kalau bentuknya sudah kurma kering, kurma yang kita makan biasa ini, kurma kering itu. Nah berarti kalau kiloannya itu atau yang di kilonya masih kurma basah, maka ya 2 kali lipat juga. 2 kali lipat juga ya. Jadi bisa 2 kurma itu sebanding dengan 1 kurma kering. Jadi kurma basah ini kan agak ringan, tapi kalau sudah kering kan menyusut agak berat begitu. Makanya 2 itu bisa jadi 1 bandingannya. Nah kalau anggur itu kalau kismis. Kismis kan anggur kering. Jadi anggur yang masih basah ini di kilo misalnya ada 825 kilo, itu belum wajib zakat. Kenapa? Karena patokan nisab 825 kilo ini adalah kalau sudah menjadi anggur kering, kismis.
Berarti kalau yang anggur basahnya, anggur yang bisa kita konsumsi yang masih bulat ini, itu berarti patokannya bisa jadi 2 itu. 2 kali lipat, karena 2 bisa jadi 1 itu, 2 anggur basah dengan 1 anggur kering itu kalau ditimbang bisa sama. Jadi perbandingannya 1:2. Berarti sama dengan padi dengan makanan pokok tadi, begitu ya, double hitungannya, lipat 2. Karena kan di kita malah nggak biasa ya kurma anggur dijadikan kismis ya, jarang. Ya, jarang. Kebanyakan ya anggur yang masih itu ya dijual begitu. Itu nanti hitungannya sama seperti itu ya, 2 kali lipatnya. Jangan gini, saya mah nggak punya ini, kebun kurma nggak punya, kebun anggur nggak punya, bodoh amat lah. Ya jangan begitu ya. Siapa tahu nanti ada nasib ya. Siapa tahu, nggak ada yang tahu kan ke depan punya usaha mandiri kebun anggur. Kan termasuk yang mudah itu dibudidayakan anggur itu kan. Tidak terlalu repot merawatnya anggur itu. Wal wajibu fiha taratan al-usru wa taratan nisful usri. Nah ini ukuran zakatnya itu adalah terkadang 1/10, terkadang setengah dari 1/10. Berapa setengah dari 1/10? 1/20 ya. 1/10 10%. Setengahnya berapa? 5 ya? 5%. Iya. 5% kan berarti 5/100 ya. Kalau dikecilkan nanti 1/20 berarti sama aja. 5% dengan 1/20 sama. Kapan itu 1/10 yang wajib dikeluarkan? Yang pertama, insukiya bi ghairi maunah, jika diairi tanpa ongkos, tanpa biaya, seperti mengandalkan air hujan, air banjir ataupun air sungai. Lam yutakallaf bisaki, tidak berat di dalam mengairinya. Itu zakatnya 1/10 ya, baik pertanian atau perkebunan. Yang kedua, nisful usri, setengah dari 1/10 atau 1/20 atau 5% adalah insukiya bimu'nah, jika diairi pakai biaya, pakai ongkos. Ya, siapa yang mengongkos, yang membiayai? Yang pemiliknya. Seperti apa? Menggunakan alat-alat pengairan, ya, atau airnya itu membeli, atau kalau di daerah sini pakai desel. Emang ada air sungai kan, tapi kan pakai desel dialirinya. Itu kan pakai biaya. Nah, itu zakatnya nanti berapa? setengah dari 1/10 atau 1/20 ya, 1/20. Terkadang salah satu arba'il usri, 3/4 dari 1/10. Berapa persen? Ayo. 3/4 dari 1/10. 7,5%. 7,5%. Kapan itu zakat yang dikeluarkan 7,5%, 7,5% adalah idza suqiya bihima ala sawa binisbi, jika diairinya itu setengahnya pakai biaya, setengahnya tidak pakai biaya. Misalnya 6 bulan panen, 3 bulan itu diairinya pakai biaya, 3 bulan mah pakai air hujan. Itu zakatnya tadi berapa? 1/4 dari 1/10, yaitu 7,5%. Tuh. Yang keempat, idza suqiya bihima bisawiyati fayuwazza'u bihasabi nama izari wa baqai. Jika tanaman ataupun kebun itu diairi menggunakan biaya dan tidak pakai biaya, tapi tidak paro-paro, tidak setengah-setengah. Misalnya 80 hari pakai biaya, sisanya tidak pakai biaya. Itu nanti ukuran zakatnya disesuaikan dengan kadar tumbuhnya tanaman tersebut, bukan dengan berapa banyaknya diairi. Ya. Bagaimana contohnya nanti kita ada contoh depan. Begitu. Jadi bisa 1/10 kalau tidak pakai biaya, bisa setengah dari 1/10 kalau pakai biaya, bisa 3/4 dari 1/10 kalau setengahnya pakai biaya, setengahnya tidak pakai biaya. Bisa disesuaikan. Jika
beberapa waktu pakai biaya, beberapa waktu tidak pakai biaya, bukan setengah-setengah. Maka patokannya adalah dengan kadar tumbuhnya tanaman tersebut dan tetapnya menggunakan air tersebut. Bagaimana contohnya? Nanti kita bahas, ada di depan nanti. Begitu. Sampai di sini paham? Insyaallah. Masailu fil muasyarati. Ada beberapa masalah tentang zakat muasyarat, zakat seperpuluh ini. Masalah yang pertama, la yukammalu jinsun bi jinsin akhar. Jenis atau panen satu jenis tidak usah digabung, disempurnakan dengan hasil panen dari jenis yang lain. Contohnya kita punya 2 sawah, punya ladang yang ini ditanami padi, yang sebelah sini ditanami gandum ataupun jagung. Itu hasil panennya jangan digabung, jangan. Jadi nisabnya itu yang 825 kg itu jangan digabung antara padi dengan gandum. Kenapa? Jenisnya beda. Fala tajibu zakatu illa idza balagha nisab fil jinsil wahid. Wajibnya zakat itu kalau masing-masing sudah nisab. Padinya nisab 825 kg, jagung 825 kg. Itu wajib zakat masing-masing. Tapi kalau begini misalnya, hasil daripada panen padi 500 kg, hasil daripada panen gandum misalnya 400 kg, digabung 900 kg, itu tidak benar, tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena 2 jenis berbeda antara padi dengan gandum. Tidak boleh gabungkan. Beda hanya kalau jenisnya sama, hanya kelasnya beda. Misalnya beras kan macam-macam nih. Ada beras Ada beras Cianjur, ada beras pulen, ada beras bear. Tahu bear nggak? Yang kalau diambil itu beruk itu. Ya, beras perak ya. Nah, itu mah boleh digabung, Pak. Wa tudammul anwa'u in kanat min jinsin wahidin. Kelas yang berbeda, asalkan masih satu jenis, itu digabung. Seperti beras kuning dengan beras putih, beras hitam dengan beras merah, campur nggak apa-apa. Kita punya sawah, sebelah sini kita tanami beras hitam, sebelah sini kita tanami beras putih, sebelah sini kita tanami beras merah. Panennya ya kan karungnya beda-beda, tapi ketika nimbangnya totalin semua. Kalau sampai 825 kg wajib zakat. Begitu. Kalau tidak wajib zakat, ya. Kau kenapa digabung? Sebab jenisnya sama, yaitu beras. Ketan dengan beras sama enggak? Sama, pokoknya beras kok. Beras apa bilangnya? Beras ketan. Berarti jenisnya sama. Sama. Yang beda apanya? Kelasnya. Enggak, jenisnya sama beras, kelasnya beda. Ya. Rasanya juga beda rasanya ya. Al-afdalu in sahula alaihi ayyukhrija min kulli naw'in biqisti fa in ta'assara akhraja minal wasti. Nah, kalau bisa nanti dikeluarin zakatnya ya bagi 2 aja. Misalnya begini. Hasil daripada panen beras putih 500 kilo, panen beras hitam 500 kilo, digabungin kan 1000 kilo, wajib zakat tuh. Berapa zakatnya? Tergantung ya. Taruh kita ambil 10 aja lah, berarti zakatnya ada 100 kilo. Nah, kalau bisa yang beras putih 50 kilo, yang beras hitamnya 50 kilo. Nggak apa-apa sih, pakai beras putih aja nggak apa-apa, beras hitam aja nggak apa-apa. Lebih utama ambil masing-masing, bagi 2 begitu. Nah, kalau sulit ya cara mengambilnya secara sama ya keluarkan dari yang pertengahan saja. Kita punya beras misalnya grade A, B dan C dan D misalnya, atau dan A, B, C, D, E misalnya begitu. Itu kan kalau bisa diambil masing-masing begini nanti hasilnya sedikit, udah ambil yang tengah aja, A, B, C, D, E. Apa tengahnya? Ya yang grade C aja yang dikeluarin begitu. Tapi
patokan nisab atau tidaknya setelah digabung. Timbangannya digabung, bukan karungnya, timbangannya digabung ditambah begitu. Nanti dari beras apa kita zakatnya? Yang tengah saja. Kalau memang dari masing-masing itu kita ambil susah atau kesulitan, maka dari yang kualitas pertengahan saja. Begitu. Nah, bagaimana kalau waktu panennya beda? Kalau itu kan panennya bareng. Beras ketan, beras putih, beras merah, beras kuning, beras hitam, panennya bareng. Gabungin tuh. Biar tahu nisab atau belum. Bagaimana kalau panennya beda? Ini talapat waktul hasadi, jika waktu panennya berbeda, fatudamu zuru'u ba'duha ila badin idza kanat min jinsin wahidin wa kanal hasadu fi amin wahidin. Jika masih satu jenis dan panen di tahun yang sama, maka tetap digabung. Asalkan masih dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu maksudnya apa? Tidak lebih daripada 12 bulan dari panen pertama. Panen misalnya nih beras putih bulan Januari, di bulan Agustus panen beras merah, ini digabung, ya, digabung. Kenapa? Karena masih dalam satu tahun dan satu jenis, begitu. Lain halnya kalau beda tahun, ya, panen dari sawah yang di Parung Cerimah Januari 2021. Sawah yang ada di mana lagi? Di Cendelekan mah panennya Februari 2023. Itu jangan digabung. Meskipun jenisnya sama tapi beda tahun panennya. Nah, ini kan orang yang subhanallah sawahnya banyak ya. Di Parung Curi ada, di Garahium ada, di mana lagi? Di Cikande ada, di Cendelekan ada, di Jayanti ada, di Sempur ada. Panennya beda-beda nih. Yang ini panennya Januari, bulan depan Februari sebelah sono. Itu digabung itu. Kadang-kadang sawahnya kecil-kecil. Yang sebelah sini 500 meter, paling berapa karung dapatnya? Yang sebelah sini 1000 meter, paling berapa karung dapatnya? Tapi kalau digabung itu bisa sampai 825 kg wajib zakat. Jadi itu jangan satu-satu, gabungin semuanya. Kalau masih panen dalam satu tahun dan satu jenis. Paham? Punya nggak sawahnya? Ya. Ada ya, ada insya Allah sawahnya. Mas'alatun wallahu a'lam bishawab.